Hai guys, welcome to Lia Afifa Channel. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke guys, seperti biasa, Miss akan memberikan materi pelajaran dan kali ini khusus untuk kelas 10 SMA MA sederajat dengan judul Recount Text. Oke adik-adik sekalian, kita langsung saja berangkat ke definisinya. Nah, recount text itu apa sih? Recount text adalah sebuah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau aktivitas yang terjadi di masa lampau yang pernah dialami sebelumnya. Nah, tujuan dari recount text itu sendiri adalah untuk menghibur atau memberikan informasi kepada para pembaca. Jadi adik-adik sekalian, recount text ini adalah teks yang kita gunakan untuk menceritakan kembali kejadian yang telah lampau. Bisa berupa pengalaman pribadi, kemudian sejarah, dan juga biografi seseorang. Dan biasanya itu menggunakan recount text. Selanjutnya, Miss ada generic structure-nya. Jadi, generic structure ini adalah susunan paragraf yang tepat yang harus kita gunakan jika kita ingin membuat recount text. Ada 3 generic structure. Yang pertama orientation, events, dan juga reorientation. Yang pertama adalah orientation. Bagian orientation merupakan bagian pendahuluan atau perkenalan dari teks yang akan dibahas. Karena di dalam orientation ini menceritakan siapa saja yang terlibat di dalam cerita, apa yang terjadi, di mana tempat peristiwa terjadi, dan waktu terjadi peristiwa. Jadi, sebuah teks dapat dikatakan lengkap jika dimulai dengan orientation, artinya pendahuluan atau perkenalan siapa saja yang terdapat di dalam teks tersebut, apa saja yang akan kita ceritakan, dan waktunya kapan. Selanjutnya adalah bagian event. Event merupakan inti dari cerita. Pada bagian ini, kita menceritakan semua yang terjadi secara berurutan dari awal sampai selesai. Events merupakan kejadian yang ingin kita ceritakan, bisa jadi berbentuk pengalaman pribadi, sejarah, ataupun biografi seseorang. Bagaimana seseorang tersebut mencapai kesuksesan. Paragraf selanjutnya diisi dengan reorientation. Nah, bagian reorientation ini berisi kesimpulan dari isi cerita, atau bisa juga merupakan pendapat pribadi dari si pencerita atau penulis. Reorientation ini biasanya juga disebut dengan akhir atau penutup dari cerita. Jadi adik-adik sekalian, jika teks tersebut tidak dilengkapi dengan reorientation, maka ceritanya terdengar seperti menggantung atau tidak selesai. Oleh karena itu, kita membutuhkan 3 bagian generic structure untuk membuat sebuah recount text. Selanjutnya, Miss ada characteristic of recount text. Artinya, ciri-ciri dari recount text itu seperti apa sih? Yang pertama, memiliki judul yang merangkum teks. Contohnya, My Vacation to Bali. Maka, ceritanya hanya akan menceritakan seluruh liburan saat berada di Bali. Jadi, di dalam cerita tersebut, kita tidak mencantumkan bagaimana proses pembelian tiket dan lain sebagainya, hanya berfokus kepada liburan di Bali saja. Oke, yang bagian B, menceritakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Maka, recount text selalu menggunakan past tense. Contohnya, last month, I went to Bali with my family. Jadi, peristiwa yang akan kita ceritakan sudah pasti telah terjadi di masa lampau. Maka, recount text ini selalu menggunakan simple past tense sebagai tensesnya dan juga menggunakan verb to. Contohnya, bulan kemarin saya pergi ke Bali bersama keluarga saya. Oke, next. C. Semua bagian yang diceritakan harus secara berurutan. Jadi harus memakai kata sambung seperti when, later, then, after, before, dan lain-lain. Ketika kita menceritakan sesuatu, pastikan sesuatu tersebut berurutan dan alurnya beraturan dan tidak maju mundur supaya tidak membingungkan pembaca yang membaca cerita tersebut. Oke adik-adik sekalian, di next slide, di sini Miss ada contoh dari recount text, yakni tentang visiting my village. Miss akan tampilkan slide-nya, slide pertama dan kedua tentang contohnya, dan nanti di akhir, Miss juga mempunyai exercise atau soal latihan untuk mengukur kemampuan adik-adik sekalian dalam memahami recount text. Silakan dibaca teksnya dahulu ya. Oke adik-adik sekalian, selanjutnya Miss mempunyai exercise, di mana soalnya adalah answer this question based on the text above. Jadi adik-adik sekalian diminta untuk menjawab semua pertanyaan tersebut sesuai dengan teks yang telah dibaca oleh adik-adik tadi. Jawabannya jangan lupa dituliskan di kolom komentar ya. Maka jawabannya akan kita diskusikan.
Okay guys, I think that's all for today. Don't forget to like, comment, and subscribe so that this video can be useful for many people. Okay guys, I'll see you around.